أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 8, yaitu bab yang ke-11, yaitu materi ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah ketentuan puasa. Oke, kita lanjutkan ya pembelajarannya. Nah, puasa ini berasal dari kata saum, yang artinya menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari segala sesuatu. Misalnya menahan dari makan, minum, ya, kemudian hawa nafsu, dan kemudian menahan juga dari bicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Nah, sedangkan menurut istilah, arti puasa ini adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, dengan niat dan beberapa syarat tertentu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-183. Jadi menurut ayat ini bahwa puasa itu memang diwajibkan untuk orang yang beriman ya. Dan kemudian ini bukan hukum yang baru. Jadi sebelum Nabi Muhammad pun memang sudah diwajibkan atas umat-umat terdahulu untuk melaksanakan puasa. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk takwa ya, jadi mengikuti perintah Allah, kemudian menjauhi larangan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa syarat wajib puasa itu? Syarat wajib puasa yang pertama adalah dia harus Islam. Artinya puasa ini hanya berlaku untuk orang Islam. Jadi tidak usah orang non-muslim itu untuk melaksanakan puasa. Kemudian dia juga harus berakal. Berakal itu artinya bahwa orang tersebut adalah manusia yang waras, tidak mengalami gangguan jiwa, ya. Kemudian dia juga harus baligh. Baligh itu maksudnya adalah orang tersebut itu sudah dewasa. Nah, dewasa dalam Islam itu ditandai dengan ciri-ciri fisik ya, yaitu kalau laki-laki dia sudah mimpi basah, kalau perempuan dia sudah haid ya atau datang bulan. Nah, kemudian yang keempat adalah dia mampu melaksanakannya. Jadi puasa ini hanya untuk orang yang mampu. Misalkan orang yang sedang sakit atau orang tua renta yang lemah ya, yang tidak mampu lagi untuk melaksanakan puasa, maka ini tidak diwajibkan. Kemudian ada syarat sah puasa. Nah, syarat sah puasa itu yang pertama adalah harus mumayyiz. Mumayyiz itu artinya pikirannya itu dia sudah mampu membedakan antara benar dan salah. Kan kalau anak kecil itu kadang dia belum tahu benar dan salah ya. Tapi kalau orang yang sudah dewasa dia mumayyiz, mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu mumayyiz namanya. Yang kedua adalah harus suci dari haid dan nifas. Jadi kalau perempuan yang sedang haid atau datang bulan ya, atau nifas, jadi pasca melahirkan, nah ini harus bebas dulu. Jadi harus suci dulu. Jadi
boleh untuk tidak berpuasa, tetapi nanti dikodok itu artinya dia mengganti puasanya di hari yang lain. Kemudian yang ketiga, syarat sah puasa yang ketiga adalah waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi puasa itu hanya dilakukan pada waktu yang diperbolehkan. Tapi kalau waktu yang tidak diperbolehkan, misalkan berpuasa pada hari raya, tidak boleh ya. Kita harus tidak berpuasa, atau berpuasa pada hari tasyrik juga tidak boleh ya. Karena memang kita harus berbuka pada hari itu. Nah, kemudian apa saja rukun puasa? Rukun puasa itu hanya ada 2 ya. Yang pertama adalah niat. Jadi niat untuk melaksanakan puasa. Nah, ini dilakukan pada malam hari sebelum memulai puasa dan selambat-lambatnya yaitu sebelum terbit fajar. Jadi kita harus sudah berniat bahwa besok kita akan melaksanakan puasa. Nah, kemudian yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi tidak boleh makan minum, tidak boleh melakukan aktivitas seksual ya. Nah, itu. Nah, kemudian apa saja hal-hal yang membatalkan puasa kita? Yang pertama adalah makan dan minum. Apakah sedikit, apakah banyak? Nah, ini tetap membatalkan puasa, terkecuali kalau lupa. Kalau lupa tidak apa-apa. Kemudian muntah yang disengaja atau dibuat-buat. Kalau muntah secara alami itu tidak apa-apa. Tapi kalau muntahnya disengaja, maka itu membatalkan puasa. Kemudian berhubungan suami istri atau aktivitas seksual ya. Nah, ini juga membatalkan puasa. Nah, ada kiparatnya kalau berhubungan suami istri di bulan Ramadan pada siang hari ya. Nah, maka dia itu harus memerdekakan seorang budak. Jadi dendanya itu, kalau tidak mampu, maka dia harus berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Nah, kalau masih tidak mampu, maka dia itu harus memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin, atau hitungannya selama 2 bulan ya. Jadi harus memberikan makanan layak ya sebanyak 60 orang fakir miskin. Nah, kemudian keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Jadi kalau misalkan perempuan sedang berpuasa kemudian keluar darah haid, maka puasanya akan langsung batal. Kemudian gila atau sakit jiwa, termasuk juga kehilangan kesadaran. Misalnya pingsan ya, maka puasanya itu akan langsung batal. Kemudian keluar cairan mani dengan sengaja. Misalkan laki-laki keluar cairan mani dengan disengaja, maka langsung batal puasanya. Tetapi kalau tidak disengaja, misalkan mimpi basah di siang hari ya, itu tidak apa-apa. Kemudian hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Yang pertama adalah mengakhirkan sahur, kemudian mengawalkan berbuka. Jadi kalau misalkan sudah beduk buka puasa ya, maka jangan diakhirkan, maka segeralah kita berbuka. Itu. Dan juga mengakhirkan sahur. Jadi jangan sahurnya itu misalkan ba'da isya sahur ya, jangan. Tetapi memang sebelum terbit fajar kita harus sahur. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sholat tarawih atau sholat malam di waktu bulan Ramadan. Kemudian berdoa ya, banyak-banyak berdoa. Kita berdoa berbuka, kemudian berdoa ketika masuk masjid, keluar masjid ya, upayakan kita selalu berdoa. Kemudian memperbanyak sedekah. Kalau ada kelebihan harta, kita berikan sedekah kepada orang yang membutuhkan ya. Nah, bagus sekali itu. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau memungkinkan kita habiskan ya
satu Al-Quran itu ditamatkan di bulan Ramadan, itu bagus sekali. Kemudian yang keenam, memperbanyak kegiatan agama, misalnya menuntut ilmu, ya, mengikuti ceramah, pertemuan-pertemuan agama, ya, mendengarkan ceramah, itu sangat bagus sekali. Nah, ada beberapa hal ini yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa, yaitu semua perbuatan yang dilarang oleh Islam. Misalnya menggunjing, berbohong, mencuri, ya. Walaupun puasanya tidak batal, tetapi pahalanya itu menjadi hilang. Misalkan pergi sholat subuh, ya, pulangnya ambil sendal orang, mencuri, ya, nah, pahala puasanya hilang. Puasanya tidak hilang, tetapi pahalanya itu yang hilang. Kemudian siapa saja orang-orang yang boleh berbuka atau yang boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan? Yang pertama adalah musafir. Musafir itu orang yang sedang dalam perjalanan. Misalkan orang yang sedang mudik, ya, itu boleh dia membatalkan puasanya, tetapi harus diganti di waktu yang lain. Kemudian sakit. Jadi orang yang sakit juga boleh untuk tidak berpuasa, tetapi sakit yang berhubungan dengan puasa, ya, sakitnya panas dingin, ya, sakitnya memang yang mengharuskan dia untuk berbuka. Tapi kalau sakitnya hanya gatal-gatal misalkan, itu tidak usah, ya, tidak bisa. Kemudian orang tua renta yang lemah. Nah, kalau orang tua yang renta yang lemah ini tidak dikodo, tetapi dipidyah. Pidyah itu artinya karena dia tidak mungkin mengganti puasanya di waktu yang lain, maka dia harus membayar pidyah. Nah, pidyah itu adalah makanan satu hari harus sama dengan orang yang mempidyahkannya, ya. Jadi kalau misalkan dia satu hari itu makanan untuk dia jatahnya itu misalkan 30.000, maka dia melakukan pidyah juga 30.000. Gitu. Jadi memberikan makanan seharga 30.000 untuk fakir miskin, seperti itu. Kalau misalkan 30 hari tidak berpuasanya, berarti dia harus memberikan makanan itu setara dengan 30 hari. Kemudian ibu hamil dan menyusui. Nah, walaupun ibu hamil dan menyusui itu kuat untuk melaksanakan puasa, tetapi yang ditakutkan itu adalah keselamatan dari janin atau keselamatan dari bayi yang dikandung. Nah, jadi kita jangan memaksakan ego. Misalkan ibu hamilnya dia ingin berpuasa dan dia kuat melaksanakan puasa, tetapi kita tidak tahu keadaan dari janin atau bayi di dalam kandungan. Mungkin bisa kekurangan nutrisi, ya. Nah, ini karena itu ibu hamil dan menyusui ini boleh berbuka. Nanti boleh dikodok. Jadi dia membayar di waktu yang lain, seperti itu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.